Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam ini kita bertemu kembali dengan saya Rikal Tiwan dari GKI Indramayu akan menyampaikan renungan malam pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa pada malam ini, tak hentinya kami bersyukur atas kasih Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami, bahkan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan bacaan dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang kelima sebagai dasar perenungan kita. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang kelima. Yang demikian bunyinya, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, tentunya kita yang mendengarkan renungan saat ini pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan demikian, "Janganlah menilai sesuatu hanya dari sampul luarnya." Pernah Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan istilah tersebut? Nah, saudara-saudara, ternyata istilah tadi yang saya katakan sudah pernah ada sejak zaman dahulu. Khususnya kita bisa melihat ketika zaman Tuhan Yesus. Walaupun memang tidak persis sama, namun bisa dikatakan mirip. Yaitu pada waktu itu banyak orang menyangka bahwa jika seseorang mendapatkan sesuatu yang buruk, itu berarti bahwa ia sebenarnya telah melakukan suatu perbuatan dosa. Nah, inilah yang membuat Yesus akhirnya mengajarkan tentang hal yang luar biasa. Apa itu? Yaitu yang diajarkan Yesus adalah untuk tidak menghakimi orang lain dari apa yang kelihatan. Yang Yesus ingin tekankan adalah supaya justru adanya pertobatan. Sekali lagi, Yesus ingin menekankan tentang adanya pertobatan, bukan orang yang suka menghakimi orang lain. Penekanan tentang pertobatan ini justru sering disampaikan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada setiap orang adalah lebih baik mengalami pertobatan daripada menghakimi orang lain. Konsep pertobatan ini kembali ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang pohon ara. Di sana digambarkan ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
tetapi ia tidak mendapati buah satupun dari pohon itu. Dan akhirnya kalau kita bisa membaca ayat yang ke-9 dari Injil Lukas pasal 13 tadi, di situ dikatakan diberikanlah kesempatan lagi pada pohon ara tersebut agar bisa berbuah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk segera bertobat. Tetapi jika sampai waktunya Tuhan datang dan masih belum bertobat, maka akan ditebang. Melalui perenungan firman Tuhan pada malam ini, Tuhan menginginkan kepada kita semua, kita manusia yang berdosa ini, untuk segera bertobat. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sungguh sabar kepada kita, sehingga Dia memberikan kita waktu untuk bertobat. Tetapi jika kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tetap tidak mau bertobat dan kembali kepada hal yang dinyatakan oleh Tuhan tidak baik, marilah kita harus berbalik kepada Tuhan. Janganlah kita justru menyia-nyiakan waktu kita ini untuk menghakimi kepada sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akhiri renungan kita pada malam ini, biarlah kita diingatkan oleh firman ini. Dan tentunya inilah waktu bagi kita untuk bertobat, bukan untuk menghakimi sesama. Belum terlambat bagi kita semua. Kita masih diberikan kesempatan. Untuk itu, memohonlah pengampunan daripadanya. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.